Selamat pagi adik-adik Impact Kids. Bertemu lagi dalam ibadah Impact Kids Online di bulan Maret. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan yang baru. Artinya, di bulan Maret ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tema kita di bulan Maret yaitu tentang pengorbanan. Sekali lagi ya adik-adik, yaitu tentang pengorbanan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, pastikan kalian sudah mandi dan sarapan terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan berada di bulan Maret ini dan mengikuti kembali ibadah Impact Kids Online. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami di pagi hari ini, biar kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan serta mengikuti ibadah Impact Kids sampai pada akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau ajak kita untuk review kembali ayat hafalan kita minggu lalu, yaitu diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yuk adik-adik, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God cares for me. God cares for me. God cares for me. He's so good to me. God loves me so. God loves me so. God loves me so. He's so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah, hallelujah. God is good all the time. Hallelujah, hallelujah. God is good all the time. Halo adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Elni mau bertanya sesuatu nih untuk adik-adik di rumah. Ketika besar nanti, kira-kira kalian mau jadi apa? Mungkin ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pengacara mungkin, atau guru, dan banyak lagi cita-cita yang pastinya semuanya adalah cita-cita yang baik. Nah, adik-adik gimana sih caranya untuk kita meraih cita-cita? Kita perlu belajar dengan giat, rajin berlatih, dan banyak hal yang perlu dilakukan untuk meraih cita-cita kita adik-adik. Kakak punya gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Benar sekali, ini adalah gambar seorang atlet. Menurut adik-adik, kira-kira apa saja sih yang seorang atlet perlu lakukan supaya ia menjadi atlet yang hebat? Yang pertama yaitu selalu berlatih. Yang kedua yaitu melawan rasa malas, harus selalu rajin. Dan ada juga nih adik-adik yang ketiga,
Seorang atlet juga harus selalu makan makanan sehat setiap hari. Nggak boleh makan junk food, nggak boleh makan hamburger setiap hari. Supaya apa? Supaya ia bisa menjadi atlet yang hebat. Dan juga seorang atlet itu perlu tidur yang cukup, perlu istirahat yang cukup. Dan banyak sekali pengorbanan yang perlu dilakukan untuk menjadi sesuatu yang baik. Kita perlu mengorbankan sesuatu untuk mencapai tujuan. Adik-adik perlu mengorbankan waktu bermain game untuk belajar, waktu bermain bersama teman-teman untuk berlatih. Jadi, siapa yang cita-citanya mau tercapai? Aku. Adik-adik harus siap untuk berkorban. Halo adik-adik Impact Kids, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pasti semuanya sudah siap. Yuk kita mau duduk yang rapi ya, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik pernah gak sih ngerasain males banget ninggalin kasur yang nyaman? Kita pengennya bobo aja. Walaupun mama udah marah-marahin, udah bangun-bangunin buat kita pergi ke sekolah. Dan juga mungkin ada beberapa yang udah set alarm, tapi nggak peduli karena nyaman banget. Aduh, ninggalinnya susah sekali. Terus kalau hari Minggu di rumah nih pagi-pagi ada film yang bagus. Biasanya satu hari itu hari Minggu filmnya bagus-bagus. Terus mama sama papa suruh untuk ke sekolah Minggu, pergi ke Sunday School. Tapi karena hari Minggu tuh harusnya libur, terus filmnya bagus-bagus, apalagi hari itu hari dibolehin main gadget. Jadinya males banget, gak mau pergi kemana-mana, maunya di rumah aja karena sudah nyaman. Bener gak? Meninggalkan sesuatu yang nyaman untuk sesuatu yang mungkin tidak kita sukai itu sangat susah, sangat sulit. Rasanya ingin terus aja tidur, ingin terus aja menonton. Tidak usah belajar dan tidak usah pergi ke sekolah Minggu. Bener nggak? Siapa nih yang begitu? Adik-adik IPKIS pasti nggak ada yang begitu. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Meninggalkan sesuatu yang nyaman untuk sesuatu atau untuk orang yang kita kasihi itu disebut dengan pengorbanan. Kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan kenyamanan kita untuk sesuatu atau untuk orang yang kita kasihi. Adik-adik, ada nih cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik ingat gak cerita tentang Tuhan Yesus yang lahir ke dunia? Lahirnya di mana? Lahirnya di kandang domba. Menurut adik-adik, kandang itu tempat yang nyaman gak sih? No. Itu bukan tempat yang nyaman. Bahkan mungkin lebih nyaman tidur di lantai rumah kita. Tapi adik-adik luar biasa nih, Tuhan mau turun ke dunia untuk dilahirkan menjadi manusia. Tuhan meninggalkan tempatnya di surga. Tuhan meninggalkan kenyamanannya. Di sana tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada dosa, tidak ada kesusahan. Tapi Tuhan mau meninggalkan tempatnya di sana untuk dia turun ke bumi yang nantinya dia mau melayani dan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan segalanya untuk dia mau dilahirkan, datang ke bumi untuk melayani. Tuhan kita luar biasa nggak adik-adik? Luar biasa banget. Kita aja meninggalkan sesuatu yang kita sukain aja susah banget. Gimana Tuhan Yesus meninggalkan segala yang baik di sana
untuk mau turun ke bumi buat kita semua. Nah, adik-adik, pikirkan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya untuk Tuhan mau datang ke dunia yang berdosa ini, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan segala ketidakbaikan, untuk dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Dia yang adalah Tuhan, dia mau dilahirkan kembali menjadi seorang manusia. Betapa Tuhan meninggalkan surga dan datang ke dunia untuk melayani kita semua, untuk mau mati bagi kita. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Adik-adik tahu gak sih kenapa? Kenapa sih? Tadi seperti yang kita lihat, kenapa sih orang belajar? Karena dia mau menggapai cita-citanya. Nah, adik-adik tahu gak bagaimana Tuhan mau meninggalkan surga dan juga dia mau dilahirkan kembali menjadi manusia dan mengorbankan dirinya. Kenapa sih? Karena benar sekali, karena Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang aku, Tuhan sayang kita semua. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Siapa nih yang bangga punya Tuhan Yesus? Saya. Katakan saya. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita sama-sama ya. Agak panjang nih, tapi pasti adik-adik semuanya bisa. Yuk, kita mau baca dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita mau baca kalimat komitmen kita sama-sama. Yuk, kita mau baca sama-sama. Aku mau mengasihi Tuhan yang menepati janjinya dan rela berkorban. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Tuhan yang sudah menepati janjinya untuk mau datang ke dunia, untuk mau lahir kembali, untuk melayani dan juga untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan kami bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau menjadi anak-anak yang berdampak. Bapak, tolong kuatkan kami, tolong Kau berkati adik-adik Impact Kids dimanapun mereka berada, biar mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siapkan langkah kakiku, jalani hari yang baru, berjalan melangkah maju, karena Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan
berjalan bersama, suka duka dia nyata, karena Tuhanku setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Immanuel, Tuhan ada, Dia berjalan bersama, suka duka Dia nyata, karena Tuhanku setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Apakah adik-adik bersuka cita? Sekarang kita sudah belajar tentang pengorbanan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan craftnya, kalian boleh mengirimkan gambarnya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah online Impact Kids setiap minggunya, karena kita akan melakukan kegiatan seru lainnya. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.